Komandan Teritori. Kriterium. Terima kasih Pak Bimo, Pak Martin, berbeda tetapi tetap satu. Dan teman-teman Komisi 6, Pak Erik, Pak Wamen, para eselon 1, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama, tentu saya memberikan apresiasi dan rasa hormat kepada Pak Menteri yang dalam perjalanan memimpin Kementerian BUMN ini, saya dapat menilai dari berbagai evaluasi tahunan, karena ini adalah evaluasi keempat yang saya ikuti, tentu progresnya cukup baik. Jadi progresnya cukup baik. Saya memuji Pak Erik karena kinerja. Di samping juga kegiatan yang sebetulnya cukup padat dan menyita waktu, yaitu sebagai Ketua Umum PSSI. PSSI pun juga menjadi lebih baik. Jadi dari prestasi sebetulnya sudah ada tanda-tanda alam. Pak Erik itu bisa saja nanti melanjutkan kembali menjadi bagian dari pemerintahan yang akan datang. Ya, apakah pemerintahannya Pak Prabowo atau pemerintahannya Mas Gibran, saya belum tahu ya. Tim pemenangan nih gawat nih, Pak Bima. Ya, prestasi itu juga sangat tergantung, kalau jabatan tergantung kepada takdir. Jadi Pak Erik belum takdirnya lah. Kalau dari prestasi sudah sangat mumpuni, dari sisi kemampuan sudah sangat bagus, dari sisi prestasi juga menorehkan prestasi, namun saya kira takdir menentukan lain. Jadi ya harus bersabar, tawakal, dan sesuai dengan tagline BUMN, akhlak dikedepankan. Nah, Pak Erik, Hebat juga. pertama terkait dengan restrukturisasi keuangan. Saya ingin memberikan gambaran lebih spesifik bahwa memang sebagian besar setelah dihantam sebetulnya sebelum terjadinya COVID, kemudian masuk dalam fase yang ini menjadi sulit karena COVID-19 telah menjerumuskan sektor ekonomi dalam kehancurannya, menurut saya tidak mudah. Sehingga restrukturisasi semestinya bagian dari tanggung jawab pemerintah. Jadi sekuat apapun Pak Erik mampu melahirkan ide, gagasan, dan cara untuk merestrukturisasi waskita misalkan. Menurut saya sulit untuk dalam jangka pendek menemukan keberhasilannya. Mungkin agak sulit juga untuk bisa seberhasil IF Jelait atau Jiwasraya. Pak Tiko yang sangat keras membahas persoalan Jiwasraya, menurut saya ini juga menjadi torehan sejarah, bisa dijalankan ke depan jika menemukan hal-hal kasus serupa. Namun tentu dengan berbagai karakteristiknya kan berbeda antara BUMN 1 dengan BUMN yang lainnya. Pertanyaannya, kenapa ini di era Pak Erik ini? Ini jawab serius nih Pak Erik ya. Kok terbongkar seluruh fraud gitu ya. Seluruh kejahatan atau kriminalitas ekonomi, kriminalitas di BUMN ini terungkap. Apakah sebelumnya diketahui atau tidak sih gitu. Ya, Jiwasraya kan ya pelakunya itu. Asabri pelakunya juga tidak jauh-jauh daripada itu. Kemudian dana pensiun, menurut saya ya pemainnya di lingkaran-lingkaran itu juga gitu. Jadi kalau melihat dari situasi seperti itu,
sebetulnya restrukturisasi keuangan terhadap BUMN juga tidak terlepas dari para pemain-pemain yang menurut saya tidak terungkap seluruhnya. Saya meyakini bahwa Pak Erik menyimpan banyak misteri dalam situasi BUMN yang sampai saat ini tidak terungkap kepada publik. Yang terungkap ya Jiwasraya terungkap, Asabri terungkap, Pak Robert saksi hidupnya tuh. Kemudian Dapen sekarang terungkap. Mungkin BUMN-BUMN yang lain yang hancur pun sebetulnya dalam pikiran saya ya sebetulnya pasti ada penjahatnya, pasti ada pelaku kriminalitasnya. Oleh karena itu, restrukturisasi yang dilakukan terhadap BUMN semestinya juga berbarengan dengan penegakan hukum. Ini menurut saya sangat baik dan kami juga apresiasi Pak Erik beberapa kali press conference dengan kejaksaan dan menyampaikan bahwa siapapun yang melakukan kejahatan korporasi di BUMN tentu akan dijerat. Yang kedua, penyelesaian infrastruktur. Kalau ke depan konsepnya masih seperti konsep sebelumnya, di mana keekonomisan belum bisa tercapai, tetapi kemudian target-target penyelesaian yang lebih besar dari penugasannya, menurut saya ini juga bahaya terhadap BUMN. Adakah cara lain ke depan yang bisa dilakukan oleh Pak Erik? Masih cukup waktulah 1 tahun. Dan saya yakin prestasi ini sekali lagi boleh jadi akan menjadi pondasi yang Pak Erik akan mendapatkan amanah yang lebih besar lah ke depan gitu ya. Oleh karenanya dalam masa 11 bulan ini ke depan, apa sesungguhnya yang akan dilakukan dengan sistem apa penyelesaian proyek infrastruktur ini? Penajaman fokus bisnis. Saya melihat gini Pak, saya setuju tadi dengan Pak Subardi misalkan, bahwa semestinya BUMN ini kan lahir atas sistem negara, sistem politik negara. Kalau negaranya sekuler atau negaranya liberalis, menurut saya tidak ada BUMN, swasta. Tapi kalau negaranya sosialis, mungkin BUMN semua isinya malah. Gitu. Nah, karena kita garis konstitusionalnya adalah berada di tengah, menurut saya BUMN ini harusnya menjadi pelaksana konstitusi. Di mana bahwa hajat hidup masyarakat ini semestinya dikelola oleh BUMN. Apa yang menjadi hajat hidup? Pangan. Betul. Dan ironisnya BUMN pangan sampai hari ini yang saya juga bertanya-tanya. Sebetulnya tidak membutuhkan modal yang cukup besar, tidak perlu. Pak Tiko cukup mendapatkan legitimasi dari Pak Erik dan Presiden, bisa tuh. Apalagi kan sekarang Wamen menangani semuanya ya, cuma satu gitu. Biarkan aja kalau Pak Erik kan gagasan besarnya. Pak Tiko gagasan middle-nya. Nah, yang lainnya nanti digarap. Hah? Ya. Nggak lihat. Nah, jadi ini yang coba dibangun ke depan. Bahwa sesungguhnya fokus-fokus bisnis ini harus yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Begitu harga beras naik, gampang. BUMN akan turun tangan supaya harga beras stabil. Bukan turun, stabil Pak yang penting. Minyak pada waktu tidak ada, gampang. BUMN, kami punya BUMN yang bisa mengisi seluruhnya. Misalkan Palmco. Ini kalau misalkan bisa memproduksi 20% saja dari seluruh kebutuhan, selesai, tidak akan ada yang bermain-main dengan harga kok. Tidak akan ada kartel. Kalau BUMN menguasai paling tidak 20%, sekarang kan menguasai hanya 5%. Sehingga mudah diombang-ambing. Beras, Bulog, isi dong di situ. Dari mana kemampuan keuangannya? Ya jangan dari komersial. Kalau dari komersial untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak, dan penugasan untuk stabilisasi ya nggak bisa. Ya dari APBN. APBN berfungsi untuk bisa menahan inflasi. Itu kan memiliki nilai manfaat gitu. Nah, oleh karenanya menurut saya dalam 11 bulan ke depan coba fokus Pak.
bagaimana mempersiapkan perusahaan-perusahaan yang dari sisi kemampuan korporasi maupun keuangannya mampu untuk bisa eksis di dalam menangani persoalan pangan. Kalau ini ada, insya Allah Pak Erik saya kira akan menorehkan sejarah yang sangat baik di Indonesia. Yang kedua, energi, karena ini tidak akan lepas dari situ. Energi. Ya, kalau membangun sektor energi semuanya berbasiskan impor, siapapun bisa gitu. Nah, oleh karenanya konversi energi kepada hal-hal yang ini menjadi kemandirian dan kedaulatan energi masa depan, saya kira ini harus betul-betul diwujudkan. Tadi Pak Erik sudah menyampaikan bahwa bagaimana sudah membangun solar cell, dan bisa saja Pak Erik, kegiatan ataupun proyek-proyek solar cell yang seperti di Cirata itu bisa dikembangkan di mana-mana. Kan ini bisa menjadi basis energi primer yang ke depan Indonesia. Dan saya bersyukur dari 1,6 juta kan sekarang sudah turun. Kebutuhan fuel BBM itu kan hanya 1,3 juta. Dan tolong mungkin nanti diyakinkan bahwa penurunan ini dihasilkan karena terjadinya konversi energi primer, bukan karena menurunnya kemampuan daya serap dari energi tersebut gitu. Coba Pak, ini diangkat. Yang ketiga menurut saya air, sumber daya air. Dulu pada waktu G20 di Bali, saya ingat Pak Erik pidato terkait dengan water fund. Ya. Jadi itu sudah sejauh mana itu? Padahal ini bagus sekali. Ya, berbicara persoalan pangan, energi, dan air. Ini 3 aspek yang bisa menjadikan bangsa ini berdaulat, bangsa ini mandiri, dan bangsa ini bermartabat sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Nah, kalau sumber daya air ini sudah juga dikelola dengan baik, kami tahu sekarang saya juga kemarin ikut ke Purwakarta, Jasa Tirta 1, Jasa Tirta 2, ini juga sudah menghasilkan karya-karya dan sudah untung sekarang. Dan menurut saya tinggal ke depannya bagaimana mengisi ruang-ruang yang ada di seluruh ruangan yang ada di Indonesia ini, termasuk di ruangan ini. Coba kalau airnya di sini buatan di sininya BUMN, akhlak. Nah, ya Pak, ini akan bangga kita. Inilah memang yang menjadi hajat hidup rakyat banyak gitu. Bahwa air menjadi penting. Jangan sampai kita masih bisa melihat bagaimana warga bangsa yang sudah merdeka sekian puluh tahun masih hanya mengandalkan air hujan untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Pak Erik bisa membangun bagaimana air ini bisa didapat dengan cara murah di masyarakat. Dikelola oleh BUMN. Gitu. Jadi kalau Pak Erik bercita-cita menjadi mungkin wakil presiden, insya Allah periode yang akan datang bisa terjadi. Kalau 3 aspek ini bisa. Amin. Amin lagi aja. Amin. Udah. Amin. Cukup? Cukup Pak. Bentar, satu lagi. Satu lagi. Hilirisasi. Yang lainnya sudah oke lah. Refocusing, transisi energi, mendukung melanjutkan unlock value, kemudian penyelesaian holding, kemudian hilirisasi. Konsepsi hilirisasi itu seperti apa sih Pak? Gitu. Apakah basisnya juga terhadap kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain, atau BUMN dia akan sendiri sehingga memang mampu mengambil nilai value dari sumber daya alam kita. Dan hilirisasi menurut saya, terminologi hilirisasi bukan terminologi hanya kepada yang sekarang menjadi primadona, nikel, bauksit, kemudian gold and cover, kepada batu bara. Menurut saya tidak di situ terminologinya. Bisa aja hilirisasi dalam sumber daya air, hilirisasi dalam sumber pangan, hilirisasi dalam bidang-bidang lain yang ini masuk ke rumah-rumah rakyat kita, yang menjamin ketersediaan keterjangkauannya dan dengan harga yang lebih murah. Menurut saya ini juga harus diperluas, bahwa proses hilirisasi bukan hanya pada sektor yang saat ini bernilai pada sisi sumbangan negara yang lebih besar, tetapi kepada ruang-ruang rakyat
yang memang rakyat sangat membutuhkannya. Yang terakhir sekali terkait dengan holdingisasi. Apakah holding ini akan tetap dengan format membangun subholding atau mungkin ke depan dibuat seperti Singapura super holding, karena juga sampai saat ini saya tidak tahu ini proses undang-undang BUMN juga mandeknya di mana gitu ya, nggak balik lagi ke sini, sudah selesai sudah nggak balik lagi ke sini gitu. Nah ini di mana, dan saya kira kalau undang-undang itu bisa segera diselesaikan, penguatan terhadap keinginan roadmap dan tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian BUMN yang dikomandani oleh Pak Erik saat ini akan lebih pasti. Karena undang-undang itu sudah menyesuaikan dengan berbagai format yang ingin dicapai sesuai dengan 4 tahun kita bermitra ini. Gitu. Nah kalau undang-undangnya menurut saya juga masih terkendala dan tentu belum bisa segera kita bahas dan tetapkan dengan tujuan-tujuan yang sudah teradaptasi dengan situasi saat ini, menurut saya juga akan repot. Secara mikro menurut saya nanti akan dibahas lah. Jadi saya tidak masuk kepada yang mikro, namun buat Pak Erik saya berikan rasa bangga atas keberhasilan memimpin BUMN sampai hari ini. Sampai hari ini. Kami masih menunggu sampai nanti akhir masa jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari anggota terakhir, Mbak Intan.